Jadi terkait dengan opsi dan waran tadi, kan opsi tadi merupakan hak untuk bisa memilih. Jadi pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga untuk bisa memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau disebut dengan call option, dan juga untuk menjual saham atau disebut dengan put option pada harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau waran itu haknya untuk membeli saham saja. Syaratnya apa? Jadi ada harganya, jumlah masa berlakunya, dan juga siapa yang akan membeli waran tersebut. Jadi di sini ada beberapa situasi terkait dengan waran saham. Yang pertama, untuk waran itu dasarnya merupakan bentuk opsi jangka panjang. Jadi merupakan suatu keputusan untuk bisa memilih saham, tapi sifatnya jangan jangka panjang. Digunakan juga dengan metode with and without. Jadi untuk alokasi komponen pada waran itu diterbitkan dengan sekuritas lain. Jadi misalkan saham itu diterbitkan sesuai harganya. Ada produk turunannya dari saham itu berupa waran. Jadi tidak bisa perusahaan itu mengeluarkan sendiri waran tanpa ada sekuritas sebelumnya, induknya itu nggak bisa. Terus selanjutnya, jika investor itu tidak menggunakan waran sampai melewati dari masa periodenya, atau sampai melewati jangka waktu yang telah ditentukan, maka komponen ekuitas itu, baik itu berupa akun agio saham dari waran, itu akan didebit. Sehingga dikatakan kalau waran itu sudah kadaluarsa. Sehingga di sini yang menjadi hak pemegang sahamnya itu sudah tidak berlaku lagi. Situasi yang kedua, itu yaitu dengan hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Jadi di sini untuk yang situasi yang kedua itu dari pemegang saham tadi, jika dia itu mempunyai waran, maka dia itu akan mempunyai kesempatan untuk bisa membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan. Jadi atau mempunyai hak untuk HMETD, hak membeli efek terlebih dahulu. Jadi fungsinya untuk apa? Pertama, untuk mencegah adanya dilusi atau adanya hak voting. Jadi merupakan juga bentuk opsi jangka pendek. Dan dengan adanya waran saham tadi, perusahaan itu hanya bisa membuat memorandum entry ketika penerbitan waran pada pemegang saham. Jadi difokuskan saja untuk pemegang saham. Jadi tidak menambah kepemilikan bagi pemegang saham baru. Jadi pada saat kondisi kedua itu tercapai, maka perusahaan itu akan menerima kas lebih besar dari nilai parinya. Maka posisinya dalam laporan penerbit saham itu akan dikreditkan pada akun agio saham, dan juga mengurangi dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu entitas tersebut. Selanjutnya yang situasi yang ketiga yaitu hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Jadi di sini dengan kepemilikan waran bagi suatu dari pemegang saham jika dia itu memiliki waran, ini yang kondisi yang ketiga itu hanya untuk manajemen perusahaan ataupun karyawan inti dari suatu entitas penerbit surat berharga tersebut. Mereka akan mendapatkan kompensasi jangka panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa meningkatkan loyalitas. Jadi ini disebut dengan juga dikatakan sebagai saham bonus dalam bentuk waran. Sehingga untuk metode pelaporan opsi sahamnya itu ada metode nilai intrinsik yang mengakibatkan adanya perbedaan antara harga saham dengan harga penggunaan warannya, dan juga akan ada metode nilai wajar, nilai di mana aset itu dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban itu diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar. Jadi ada 3 situasi yang mengakibatkan adanya penerbitan waran, dan ini mengakibatkan hak bagi pemegang waran tersebut.